Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada Allah SWT. Bagaimanakah cara kita beriman kepada malaikat Allah SWT? Nah, kita simak video berikut ini. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesamaan dengan manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah. Namun berbeda dengan manusia, malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Masing-masing malaikat memiliki tugas yang harus mereka jalankan. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Setiap muslim harus meyakinkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan melalui perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat-malaikatnya. Sifat-sifat malaikat. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak lalai dalam menjalankan kewajiban. Malaikat tidak sombong. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang beriman. Malaikat dapat berubah bentuk. Dalil tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina hadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Aisyata qala Rasulullah SAW khuliqatul malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga bertugas mengatur angin, memenuhi atau menahan hajat manusia, dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakratul maut. Selanjutnya, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dapat berupa mengirim hujan dan memberi kehidupan pada tumbuh-tumbuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Israel. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Tugas malaikat Munkar dan Nakir itu menanyai manusia di alam barzah atau di alam kubur. Lalu, amal perbuatan manusia yang akan menjawab pertanyaan mengucapkan syirik.
Malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur akan bertanya perihal Tuhan, agama, nabi, kitab suci, kitab dalam ibadah, saudara, pedoman hidup, jalan hidup, dan perilaku sehari-hari dengan bahasa yang digunakan ahli kubur ketika hidup di dunia. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Tugas malaikat Raqib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Raqib. Sedangkan tugas malaikat Atid yaitu mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan bersama malaikat Raqib. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Sedangkan malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Sikapnya lemah lembut dan sangat ramah saat mempersilahkan orang-orang masuk ke dalam surga. Selanjutnya adalah fungsi beriman kepada malaikat. Setelah mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga perlu mengetahui manfaat serta fungsi beriman kepada malaikat, yakni 1. Senantiasa patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Yang kedua, senantiasa menolong, menjaga, optimis, bersemangat dan tidak putus asa. Yang ketiga, senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, senantiasa mensyukuri rezeki berapapun yang diperolehnya. Yang kelima, senantiasa berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Yang keenam, mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk mulia seperti malaikat. Yang ketujuh, senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan yang kedelapan, memiliki rasa kecintaan kepada malaikat karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.